Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan persidangan kasus Subang dengan terdakwa adalah Yosep. Untuk bagian ini kita akan bahas adalah statement dari penjaga sekolah yang bernama Asep pada saat memberikan kesaksian di persidangan beberapa waktu lalu. Ada statement yang dikatakan oleh Asep di sini bahwa di hari kejadian, tepatnya di tanggal 18 Agustus ya, atau 17 menuju 18 Agustus 2021, karena mulai dini hari, itu si Asep itu mendengarkan beberapa suara yang identik dengan suara besi dan menggema. Konteksnya adalah di tanggal 17 menuju 18 Agustus saat itu adalah dia sedang menjaga sekolah yang berada di depan dari lokasi TKP. Dia dua orang teman-teman. Dua orang ini ganti-gantian dan Asep ini tidak tidur sampai jam setengah 4 pagi. Selama dia menjaga sampai setengah 4 pagi, dia dua kali mendengarkan suara yang khas banget dan aku cek dengan keterangan mengenai waktu kematian dari kedua korban di mana Bu Tuti itu meninggalnya dugaannya adalah pertama kali, kemudian disusul dengan Amel. Kok ini semakin saling melengkapi ya? Dugaanku adalah di suara yang pertama didengar oleh penjaga sekolah ini itu adalah saat Bu Tuti dihabisi. Yang kedua, sekitar setengah 4 pagi yang dikatakan Asep ini bahwa dugaannya itu adalah waktu Amel saat mau dihabisi. Apa statementnya? Coba kita simak dulu cuplikannya. Pada saat di persidangan, Asep menyampaikan apa yang dia dengarkan. Nah, dia mendengarkan ini 30 menit setelah dia melihat ada suara motor dan juga lampu yang berhenti di dekat area TKP, tapi di sampingnya. Dia kurang lebih sekitar setengah jam, mungkin sekitar jam 1 atau menjelang jam 1 dini hari di tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian, saudara mendengar apa? Suara besi, Pak. Besi itu kan kayak besi kalis, gimana yang menjebol inilah sekolah kan. Tapi suaranya itu gemanya ke sekolah, Pak. Oke. Si Asep katanya sekitar setengah jam setelah dia melihat ada cahaya yang duganya adalah motor berhenti dekat TKP, sekitar menjelang jam 1 dini hari, suaranya itu terang-terang, mungkin kayak besi dipukul terus menggema ke area yayasan yang dia jaga. Karena dia tuh takutnya itu adalah orang yang berusaha menjebol mungkin sekolah tersebut, mungkin mau mengambil komputer atau peralatan elektronik. Lantas pada saat Asep mendengar suara seperti itu menggaung ya, apa yang dilakukan saat itu? Jadi saya otomatis masuknya ke sekolah lihat ini. Saudara posisi di mana? Posisinya kan di tengah-tengah Pak, ibaratkan gerbangnya pos masuk ke sekolah, di gerbang sekolah lagi ada ke dalam gitu Pak. Jadi posisinya di luar lah, jaganya nggak di dalam sekolah. Saudara di luar Ya. Saudara mendengar bunyi itu dari arah rumah Pak Yosep? Bukan. Jadi suaranya jadi di sekolah Pak. Sekolah dari suaranya dari dalam Iya, sekolah. ya. Jadi kedengaran di dalam sekolah. Suara apa? Kayak besi ketralis terang gitu Pak. Terus saudara cek nggak? Saudara kan Iya kan dicek Pak ke dalam. Saudara jalan ke dalam? Iya, jalan ke dalam. Terus gerbang ya, pas buka pintu gerbang, suaranya kan malah kerasan pintu gerbang daripada gitu Pak. Oh. Ya ke dalam dicek nggak ada apa-apa. Iya. Di dalam dicek nggak ada apa-apa, justru pada saat Asep menuju pintu gerbang itu malah justru suaranya makin kuat. Artinya adalah asumsi Asep ini suara tersebut berasal dari area TKP karena dikatakan saat itu suasana sangat sunyi senyap. Pertama memang kawasan tersebut cukup sepi, yang kedua adalah sedang PPKM, jadi nggak ada orang yang keluar, mobil, motor pun tidak ada, jadi benar-benar hening sekali. Tidak hanya satu kali aja dia mendengarkan suara yang khas mirip suara teralis atau besi, terus juga sekitar setengah 4 pagi dia pun mendengarkan hal yang sama. Nah, pada saat dia mendengarkan tersebut, kalau aku catat di sini verbatimku teman-teman, dia sih saya cek ke dalam pintu kemudian dan setengah 4 pagi itu ada bunyi lagi kayak besi dengan besi. Saya cek lagi ke dalam karena takut ada yang bobol komputer.
Tapi karena saya cek di dalam nggak ada apa-apa, saya tuh berpikir kayaknya itu suara kayak makhluk halus. Makanya dia ke pos lagi dan tidur. Di pos tersebut dia itu bersama temannya, yang temannya itu Pak Ujang namanya, dia tidur tapi ganti-gantian gitu, dan dia adalah yang jaga malam. Nah ini kalau aku lihat dari time frame-nya, yang pertama itu sekitar jam 1 pagi, menjelang jam 1. Yang kedua adalah sekitar setengah 4 pagi. Kok ini dugaanku sangat mirip dengan waktu kepergian atau meninggalnya Bu Tuti dan juga Amel. Apakah itu adalah bagian pada saat mereka melakukan aksinya? Tapi kan yang kita pengen tahu nih teman-teman, memang temuan dari awal bahwa waktu kematiannya Ibu Tuti dan Amel kan jaraknya tuh cukup jauh ya, bahkan di awal-awal dikatakan sekitar 5 jam. Tapi kemudian ada perbaikan di otopsi kedua, ya kemungkinan antara mungkin 1 sampai 4 jam. Antara itulah jaraknya, mungkin 2 jam atau 3 jam. Let's say anggap saja jaraknya antara Bu Tuti dan Amel adalah mungkin 2 jam. Tetapi kenapa 2 jam itu menurut aku cukup lama loh. Apa yang terjadi? Kenapa? Kan soalnya rumah mereka tuh nggak yang gede-gede banget. Kalau Ibu Tuti langsung dihabisi pertama kali, kemudian yang Amel kan tuh pasti akan kedengeran satu sama lain. Bahkan kalau di rekonstruksi pun kita melihat ya, adegan dari yang Bu Tuti ke Amel itu kan tidak terlalu jauh jaraknya. Apakah betul jaraknya sebegitu lama, ataukah prosesnya mungkin? Proses meninggalnya mungkin aja dipukulnya, let's say anggap aja jam setengah 1. Tapi kan benar-benar Bu Tutinya meninggalkan dunia ini mungkin setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian. Begitupun juga dengan Amel, ada jeda antara eksekusinya dengan benar-benar Amel meninggalkan dunia ini. Tentunya itu bisa dijawab dengan ya hasil dari forensik ya. Lihat foto-fotonya pada saat ditemukan tuh seperti apa. Bisa dicek lah semuanya. Kemudian juga pada saat Asep ini tidur lagi setengah 4 pagi tersebut, karena dia kepikiran kayaknya itu makhluk halus. Kemudian dia bangun, pagi-pagi itu dibangunin sama partner kerjanya, yang dia bilang bahwa ayo ke depan tuh rame. Nah berarti dugaanku kalau sudah rame ini ya sudah di atas jam 7-an, karena kan Yosep datang ke TKP menurut versi dia adalah jam 7.15. Kemudian dia ke Polsek, ya nelpon dulu, terus juga ketemu dengan beberapa saksi, kemudian ke bukan Polsek, tapi apalagi di bawahnya Polsek itu, ya Polsek ya, baru Polres ya, ke Polsek sekitar Jalan Cagak tersebut. Itu berarti kurang lebih sudah jam setengah 8 pagi nyaris, dia baru bangun dan melihat sudah rame. Pada saat ditanya sama hakim, pada saat kamu melihat di area TKP depan sekolah yang kamu jaga, apa yang kamu saksikan? Ya, hal seperti itu. Terus kemudian sudah ramai, banyak polisi dan juga warga. Apakah kamu melihat Yosep di situ? Dikatakan Asep bahwa betul saya melihat Yosep. Dia pakai baju apa? Terus dibilang bahwa itu baju yang di persidangan yang adalah kayak apa, jaket merah, terus juga baju putih. Ini yang dipakai, terus ditunjukkan ke yang mulia hakim. Tetapi kenapa baju tersebut adalah baju yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti? Apakah baju tersebut yang menjadikan Yosep sebagai tersangka? Karena kan kita ketahui pada saat keterangan dari Polda Jawa Barat, pada saat menetapkan Yosep sebagai tersangka, salah satu alat buktinya adalah keterangan dari ahli, di mana keterangan ahli tersebut mengatakan bahwa ada 2 noda merah di bajunya Yosep, yang itu mengindikasikan bahwa itu adalah sumbernya langsung dari korban. Nah ini juga penasaran aku nanti keterangan ahli, bagaimana sang ahli nanti, siapa yang akan dihadirkan, apakah dokter otopsi pertama atau kedua atau ada yang lain lagi, bagaimana dokter tersebut bisa meyakinkan yang mulia hakim bahwa tipikal noda merah yang ada di bajunya Yosep tersebut bersumber langsung dari individunya, bukan dari alatnya atau bukan dari percikan dan sebagainya. Karena aku yakin banget nanti ya kuasa hukum dari Yosep akan mengatakan bahwa mungkin aja percikan tersebut berasal pada saat Yosep sedang aktivitas di lokasi TKP, pada saat dia datang, pada saat dia mencari, pada saat dia melakukan A, B, C, dan D. Itu aku yakin akan dijadikan alibi. Kuat-kuatan mana nih nanti antara kuasa hukumnya Yosep dengan keterangan ahli untuk meyakinkan bahwa noda merah tersebut berasal langsung dari
dari alatnya kah yang dipakai atau dari individunya langsung atau korbannya. Karena ini adalah bagian untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim. Dan salah satu hal yang kita ketahui juga, Yosep sudah memberikan statement ini di sejumlah media massa bahwa noda merah tersebut katanya kan hambar-hambar, cuma setitik itu berada di kerah bajunya, di dalam kerah baju, terus juga di balik kayak kancingnya. Nah, mungkin aja dari dokter yang akan atau ahli yang akan memberikan keterangan nanti, justru dengan bahwa penemuannya di situ itu menunjukkan bahwa sebenarnya sudah sempat dicuci, tetapi karena nyucinya nggak bersih, memang area-area tersebut adalah area yang cukup sulit untuk dilakukan pembersihan, ya justru ini akan semakin menguatkan bahwa alat bukti tersebut tidak terbantahkan lagi. Nah, di sidang sebelumnya juga sudah ada saksi-saksi yang menurut aku semakin banyak berkesesuaian dengan Yosep adalah sebagai pelaku dari kasus yang sangat menyedihkan dan cukup panjang ini. Misalnya keterangan dari Angger dan juga Ibu Cici, yang mereka berdua ini adalah anak dan juga ibu yang sama-sama yakin mengatakan bahwa CCTV yang mereka miliki dan sudah diambil oleh oknum anggota kepolisian, justru malah katanya CCTV-nya itu ditukar hard disknya, tapi sebelum diambil oleh oknum tersebut, mereka dengan tegas mengatakan bahwa jam setengah 6 pagi di tanggal 18 Agustus 2021, kami melihat sosok Yosep. Bahkan Ibu Cici dengan tegas mengatakan, iya itu adalah Yosep, saya yakin sekali karena Yosep itu juga sering beberapa kali membeli atau melakukan aktivitas di dekat tempat dia jualan, beli fotokopian atau melakukan macam-macam aktivitas. Jadi udah bukan hal aneh lagi, saya tahu itu adalah karakternya dia. Dijelaskan dengan sangat tegas bahwa mereka sama-sama yakin Yosep itu bersama seorang pria yang tingginya juga mirip seperti Yosep, pakai jaket kulit. Terus juga Yosep sendiri pun memakai baju putih, terus juga katanya celananya hitam. Nah, ini adalah bagian yang semakin menunjukkan bahwa Yosep udah nggak bisa lagi membantah bahwa dia adalah bagian dari pelaku. Nggak cuma dari kedua saksi tersebut, ada juga saksi misalnya dari supir angkutan, Mang Dedi. Mang Dedi ini kan juga di tanggal 17 Agustus malam hari menjelang sekitar jam 8 malam ya, dia juga datang ke TKP, basa-basi ngobrol dengan Ibu Tuti dan juga Amel. Ada juga Pak Yosep di sana. Baju yang dipakai Yosep pun juga sama. Mang Dedi bilang adalah bajunya warna putih. Jadi kalau aku lihat dari 4 saksi ini, Angger, Ibu Cici, Mang Dedi dan juga Asep, yang notabene mereka tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini, sudah semakin jelas menunjukkan bahwa Yosep udah nggak bisa lagi ngebantah sih sebenarnya. Walaupun kalau aku lihat reaksi dari kuasa hukumnya Yosep bahwa terkait dengan dugaan obstruction of justice kepada salah satu oknum yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ya dikatakan bahwa ayo harus dibongkar itu. Udah jelas tuh oknum tersebut melakukan hal yang sangat janggal. Kenapa CCTV tersebut hard disknya ditukar? Ya menurut aku secara logika aja, siapa yang punya power sekuat itu? Tetapi aku lihat ada kecenderungan mereka ini membawa isu ini kesannya bahwa jangan-jangan Danu ini bersama orang lain lagi, justru mereka ini bekerja sama dengan oknum tersebut. Karena oknum tersebut katanya itu juga sangat baik dengan Danu. I don't think so. Baiknya Danu, oknum tersebut dengan Danu dibandingkan dengan Yosep, kalau aku lihat dari jejak digital, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Yosep sebenarnya. Mulai dari ya banyak kegiatan, bahkan oknum tersebut pun juga sempat beberapa kali ngobrol ya dengan beberapa orang di Subang, dan aku mengetahui apa yang terjadi. Misalnya salah satu bagian yang dikatakan bahwa kenapa Danu saat itu dia membersihkan atau menguras bak mandi di TKP tanggal 19 Agustus yang katanya disuruh sama Banpol, yang Banpolnya katanya disuruh sama oknum ini, itu dia bilangnya, ada salah satu orang Subang bilang, dia tuh kelupaan Pak Anjas, wah kasihan banget malah dia di framing gitu. Dulu dia tuh katanya malam-malam hari tanggal 18 Agustus udah capek melakukan identifikasi ini dan itu, tapi ada yang ketinggalan, bak mandinya belum dikuras. Jadi itu adalah human error aja. Tapi malah sama Danu dia di framing gitu. Menurut aku dari statement tersebut aja, kalau dikatakan bahwa oknum tersebut baik dengan Danu, enggak. Karena untuk bagian itu mereka udah saling serang satu sama lain, antara Danu menyerang dengan Banpol dan juga si oknum tersebut. Jadi kalau dikatakan bahwa oknum tersebut ngebantu Danu, agak sangat
kecil sekali kemungkinan dan aku tidak menemukan jejak digital yang mengarah ke sana. Justru jejak digital menunjukkan kebalikannya. Mereka sudah saling serang ya dari isu pada saat Danu disuruh kuras bak mandi tersebut. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTok Budian Jasa Sumara. Sampai jumpa.